Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin tanggal 9 Agustus 2021, di mana kita sudah berada di hari terakhir bulan Zulhijjah tahun 1442 Hijriah. Berarti besok hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 kita umat Islam akan memasuki tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pemirsa YouTube untuk menyegarkan kembali ingatan kita akan sejarah ditetapkannya tahun Hijriah. Perlu kita ketahui, sebelum tahun Hijriah ditetapkan, masyarakat Arab menjadikan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun. Misalnya, tahun renovasi Ka'bah. Dinamakan demikian karena pada saat itu Ka'bah direnovasi ulang akibat banjir. Ada lagi tahun Fijar, karena pada saat itu terjadi perang Fijar. Kita ketahui perang Fijar itu adalah perang yang terjadi di kalangan suku Arab. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW masih remaja. Kemudian ada juga yang disebut dengan tahun gajah, karena pada saat itu terjadi penyerbuan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Dan peristiwa itu terjadi bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dalam sejarah Islam disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tahun duka cita, Amul Huzni, karena pada saat itu istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Siti Khadijah meninggal dunia. Kemudian ketika saat berkabung belum reda, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat lagi oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Makanya tahun itu disebut tahun duka cita. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penamaan tahun berdasarkan peristiwa-peristiwa besar itu terus berlanjut hingga masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi peristiwa di mana ada salah seorang gubernurnya yang bernama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an berkata, "Innahu yatina min amiril mu'minina kutubun." Telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin. Fala nadri ala ayyi na'mal. Namun kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Wa qad qara'na kitaban mahalluhu Sya'ban. Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim di bulan Sya'ban. Fala nadri ahwa ladzi nahnu fihi amil madhi. Kami tidak tahu apakah Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin. Begitu kata Abu Musa Ash'ari. Nah, berangkat dari peristiwa tersebut, maka Khalifah Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan pada saat itulah muncul berbagai usulan, seperti ada yang mengusulkan bahwa penetapan tahun Hijriah dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengusulkan dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang mengusulkan dimulai dari turunnya wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dan ada pula yang mengusulkan tahun Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Pemirsa, Khalifah Umar nampaknya condong pada usulan yang terakhir. Lalu dia mengatakan, al-hijratu faraqat bainal haqqi wal batil fa'arkhau biha. Peristiwa hijrah menjadi pemisah
antara yang hak dan yang batil. Jadikanlah ia sebagai patokan penanggalan. Akhirnya para sahabat sepakat menjadikan tahun Hijriah dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke Madinah. Bahkan selain alasan tadi, diperkuat juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Pemirsa, kalimat min awwali yaumin dalam ayat tersebut, min awwali yaumin artinya hari pertama, jelas dinisbatkan pada sesuatu yang tidak disebut dalam ayat itu, yakni hari pertama kemuliaan Islam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hari pertama Nabi Muhammad SAW bisa menyembah Robnya dengan rasa aman. Yang ketiga, hari pertama dibangunnya masjid pertama dalam peradaban Islam, yaitu Masjid Quba di Madinah. Nah, karena alasan inilah para sahabat sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai awal tahun Hijriah. Dengan kata lain, tahun 1 Hijriah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Pemirsa, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan jangan lupa, kalau sudah menonton video ini, subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.